Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Muhtar. Saya sebagai moderator. Kami di sini dari kelompok 3 yang ingin menginspirasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Saputra. Saya pemateri pertama akan membahas tentang bab 1 pergaulan latar belakang dan bab 2 pengertian kepemimpinan. Latar belakang: manusia tidak dapat hidup bermasyarakat sesuai kodratnya, melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain. Hidup bermasyarakat memerlukan pemimpin dan kepemimpinan, sehingga dalam organisasi tersebut harus memiliki pemimpin. Pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak mudah menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Hidup bermasyarakat memerlukan pemimpin dan kepemimpinan. Sedangkan seorang pemimpin adalah orang yang memiliki tertera dalam hierarki organisasi. Ia harus membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan keputusan efektif. Saya atas nama Fadil Imron ingin melanjutkan tentang tugas kepemimpinan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, mahir dalam soal teknis, yang kedua, percaya diri, yang ketiga, introspeksi diri, dan yang keempat, memahami bawaan, yang kelima, realisasi diri, yang keenam, menjadi contoh yang baik, dan yang ketujuh, melatih anggota sebagai tim yang solid. Dan macam-macam tipe kepemimpinan. Macam tipe kepemimpinan yaitu tipe kepemimpinan karismatis, yang kedua tipe kepemimpinan paternalistis, yang ketiga tipe kepemimpinan militeristis, yang keempat tipe kepemimpinan autokratis, yang kelima tipe kepemimpinan laissez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulul Maknun, pemateri terakhir dari kelompok 3. Di sini saya hanya akan membacakan gaya kepemimpinan, dan di sini ada 12 gaya kepemimpinan, tapi di sini saya hanya akan membacakan 3 dari 12 tersebut. Yang pertama itu autokratis, yang kedua gaya demokratis, dan yang terakhir adalah gaya delegatif. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Gaya ini kadang-kadang dikatakan kepemimpinan terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datangnya dari pemimpin dan sangat terbatasnya, bahkan sama sekali tidak adanya peran serta antara anak buah dan seorang pemimpin. Pemimpin secara sepihak menentukan peran serta apa, bagaimana, kapan, dan bila mana berbagai tugas harus dikerjakan. Yang menonjol dalam gaya ini adalah pemberian perintah. Pemimpin autokratis adalah seseorang yang memerintah dan yang menghendaki kepatuhan. Ia memerintahkan berdasarkan kemampuannya untuk memberikan hadiah serta menjatuhkan hukuman. Gaya kepemimpinan autokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Memasuki gaya kepemimpinan yang kedua. Gaya kepemimpinan yang kedua ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ini adalah gaya kepemimpinan delegatif. Di sini gaya kepemimpinan delegatif dicirikan dengan jarangnya pemimpin memberikan arahan. Keputusan diserahkan kepada bawahan dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan adalah suatu ciri khas perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif adalah sebuah cara kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatannya yang telah ditetapkan.
Oke, gaya delegatif itu adalah gaya terakhir yang saya bacakan di sini, dan untuk yang terakhir kita akan beralih ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki sesuatu hal yang berbeda dan istimewa dari anggota kelompoknya yang lain. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli dengan uang atau apapun kecuali pendidikan dan pengalamannya tersendiri. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan dipasrahkan kepada pemimpin. Sekian dari saya. Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dimaafkan. Mungkin ada yang materi yang kurang jelas atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.